Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang bersinar dan menjadi saksi kasus TPPO. Nyawanya melayang sudah 2 pekan yang lalu, namun hingga kini polisi belum menemukan motif dan penyebab kematiannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk menelusuri dan mencoba membuka tabir dari peristiwa ini. Inilah Inside Story Investigasi. CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja tanggal 7 Juli 2025 sampai jam 23:09 diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu. Ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Yang lebih janggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ngetok-ketokan waktu itu? Nah, kan? betul. Disitulah kita rangkai ya pasal-pasal ini. Terus dia ngetok pintunya nggak, dia manggil-manggil bapak nggak. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya ganjil. Nah ini pemirsa, ini adalah pintu masuknya. Ini untuk masuk tidak sembarangan, nih pakai fingerprint, kita lihat ya. Kita tes coba. Jangan, karena ini adalah nanti kena sidik jari, ini materi penyidikan. Kalau di sini nggak kelihatan, kita lihat dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini, pemirsa, nah ini. Itu kamarnya yang paling pojok. Nah, itu paling pojok ada pintu 1, 2, 3. Itu gagangnya sudah diganti. Yaitu kamar yang ada warna kuning sama ember itu. Ya pemirsa bisa dilihat ya di pojok sana, di ujung sana, di depan samping kamar almarhum ADP ada 2 CCTV. Itu yang satu mungkin kalau diputar pas banget akan mengarah ke pintu. Jadi sangat jelas sekali pintu, bahkan mungkin jendela dalam. Kalau yang satu lagi agak minggir mepet dengan pagar jendela ya. Jadi ini mungkin lebih tepatnya untuk menyorot orang yang masuk dari depan, dari parkiran masuk dari kesoran muka sana, dan tidak ada di sana. Ini pemirsa di sebelah sini, ini sebelah sini kita lihat juga. Nah pemirsa ini, bisa tunjukin nih. Nah ini juga ada CCTV ini juga nih putih. Nah ini bisa melihat adalah orang yang keluar dari kamar maupun dari dalam. Ini kelihatan semua. Jadi yang keluar masuk di cover 3 kamera. Ini jadi sangat kelihatan semuanya di sini. Nah pemirsa, meskipun sudah dengan 3 kamera untuk melengkapi pemeriksaan, maka kemarin juga Kompolnas mendatangi sini memeriksa lokasi, dan kabarnya sambil bertanya-tanya tentang siapa saja di sini yang kemungkinan mengetahui. Seperti apa liputannya berikut. Sudah lebih dari 2 pekan kasus kematian diplomat muda Kemlu RI, Arya Daru Pangayunan menjadi perhatian publik. Pasalnya penyebab kematian sang diplomat muda yang baru berusia 39 tahun ini menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih adanya temuan sejumlah kejanggalan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas pun melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam di lokasi kematian ADP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2025 lalu. Setibanya di tempat kejadian perkara sekitar pukul 10 pagi, tim Kompolnas langsung masuk ke dalam kamar indekos tempat ADP ditemukan tewas. Komisioner Kompolnas, Khairul Anam pun menegaskan kunjungan Kompolnas ke TKP bukan merupakan bagian dari olah TKP ulang. Kedatangan Kompolnas dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penyebab kematian korban, serta mengevaluasi penanganan kasus oleh pihak kepolisian. Kompolnas memastikan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian itu sesuai prosedur ataukah tidak. Secara substansi memang mendalami substansinya ataukah tidak. Lah, menuju ke sana kami memang ngecek dulu. Makanya kami pertama kali datang ke keluarga. Kemarin kami datang ke keluarga, ketemu langsung dengan keluarga, ketemu langsung dengan istri, banyak hal yang kami dapatkan. Tahap berikutnya kami datang ke TKP untuk juga ngecek
sebenarnya TKP-nya bagaimana. Kompolnas juga terlebih dahulu menemui keluarga ADP di Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025 lalu. Dari pertemuan tersebut, Kompolnas mengklaim memperoleh informasi baru yang belum terungkap ke publik. Penelusuran waktu juga dinilai penting untuk menyusun struktur peristiwa secara utuh dan komprehensif, bukan sekedar narasi kronologis. Kompolnas juga mencermati barang-barang pribadi milik korban yang diduga berkaitan dengan kematiannya, serta mendalami riwayat pekerjaan korban, hubungan pribadi dan sosialnya, hingga aktivitas terakhir sebelum meninggal dunia. Anang bahkan menunjukkan kepada awak media foto posisi kunci pertama kali sebelum dibuka dari dalam pintu indekos ADP. Tak hanya itu, Kompolnas juga mengecek kembali skema waktu CCTV, posisi kamar hingga saluran air di kamar kos ADP. Ngecek TKP, ya, cukup detail. Ada beberapa hal yang penting. Sebelum saya jelaskan, di samping ngecek TKP juga ngecek membandingkan apa yang kami dapat sebelumnya dengan penjaga kos-kosan ini. Lah, satu, yang paling penting kami ngecek soal CCTV, ya, termasuk mengkonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam, dan diambil oleh kepolisian skemanya berapa waktu. Dijelasin cukup baik, cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak, dan itu sangat cukup dan sangat baik. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi kondisi kamar. Ya, kami ngecek kondisi kamar, kami lihat semua bagaimana bentuknya, kami cek plafonnya, kami cek saluran airnya, kami juga cek kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Nah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Jadi posisi pertama kali sebelum pintu dibuka kayak begini. Nanti bisa difoto. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya, slot manualnya terkunci yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Salah satu info terbaru, Kompolnas mengetahui komunikasi penjaga kos secara detail, termasuk konteks yang dibicarakan. Itu yang baru, termasuk barang yang tidak hanya pas hari H, setelah hari H juga kami dapat. Itu barang barunya. Pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk dalam penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Polda Metro Jaya kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari Lab 4. Hasil pemeriksaan dari Lab 4 kurang lebih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan Lab 4 itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Sebelumnya, dari hasil olah TKP, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari gulungan lakban, kantong plastik, dompet, pakaian, serta obat sakit kepala dan lambung korban. Termasuk sidik jari korban juga ditemukan pada permukaan lakban. Meski belum dipastikan, lakban tersebut dipasang sendiri oleh korban atau pihak lain. Hasil penyelidikan awal, polisi mengungkapkan tidak adanya dokumen dan barang berharga yang hilang, termasuk indikasi kekerasan pada tubuh korban. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin bahkan menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pengayunan. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya, dan kemudian kita tahu motifnya apa.
Sementara usai mendatangi Polda Metro Jaya, pihak Kompolnas mengungkapkan temuan informasi baru yang didapatkan memiliki kesesuaian dengan proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Tak hanya itu, video amatir penjaga kos yang merekam detik-detik kondisi awal pintu kamar kos ADP juga beredar di media sosial. Dalam video terekam pintu kamar kos ADP dalam keadaan terkunci ganda, termasuk kunci slot manual. Bapak ada slot atasnya nggak kalau di kamar? Ada slot atasnya nggak? Oh ini mungkin. Nah, itu tadi adalah hasil ini ya, Kompolnas kemarin yang sempat kesini. Nah, jika kita lihat pemirsa, ini adalah ini pintu masuk yang seperti tadi ya, ini pintu masuk satu, ini adalah untuk single. Dan itu juga ada pintu masuk yang sebelah sana. Ini adalah untuk yang pasutri. Di sini juga di atas ada CCTV. Itu. Jadi semua di sini sebenarnya serba dikepung oleh CCTV. Sebenarnya saya kepingin sekali bertanya kepada penjaga kos maupun ini, tapi ini sepi. Dan saya dengar juga tadi penjaga kosnya sudah nggak ada di sini atau lagi pergi atau diganti, saya kurang tahu lah. Tapi nggak ada. Terus ini sebenarnya ada warung juga di sini, tapi penjaganya juga tadi sempat ngobrol, itu bukan yang satu kejadian. Jadi ya intinya sini sudah, saya nggak bisa bertanya siapa yang tahu tentang saat kejadian itu. Jadi tetapi mungkin kita bisa dengar ya, apa sih penjelasan setelah 2 pekan ini dari kepolisian, kenapa sampai sekarang polisi belum juga merilis atau belum juga menemukan penyebab kematian dari ADP ini. Kita saksikan bersama dari Kabitumas Polda Metro Jaya. Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian ADP, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, mengungkapkan penyelidik telah memeriksa 15 orang saksi, diantaranya penghuni lingkungan indekos, rekan kerja di Kemlu, keluarga, hingga individu yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Tanya itu, penyidik juga mengamankan dan memeriksa 20 titik kamera pengawas atau CCTV untuk menelusuri pergerakan ADP baik di sekitar lokasi indekos, termasuk tempat kerja di Kemlu hingga sejumlah tempat yang sempat dikunjungi korban dalam 7 hari terakhir. Salah satunya aktivitas ADP di atas rooftop gedung Kemenlu beberapa jam sebelum ditemukan tewas, tepatnya pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Diduga ADP naik ke atas rooftop karena dibuntuti orang tak dikenal. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Namun pada saat turun, korban tidak lagi membawa tas tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun
korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Polisi juga melakukan pemeriksaan digital mengedepankan prinsip scientific investigation yang akuntabel, proporsional, dan transparan. Fokus penyelidikan kasus kematian ADP kini tengah melakukan pencocokan informasi dari berbagai sumber seperti saksi, bukti digital, serta hasil pemeriksaan medis. Pihak kepolisian juga menyatakan akan menyampaikan hasil penyidikan kepada publik secara utuh setelah seluruh data termasuk hasil otopsi lengkap telah dikonfirmasi dan diverifikasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari juga angkat bicara mengenai unggahan akun Instagram National Security Agency of Republic Indonesia yang mengungkap hasil otopsi diplomat Kementerian Luar Negeri berinisial ADP. Dalam unggahannya disebut ADP tewas bukan karena bunuh diri, melainkan pembunuhan terencana dan sistematis. Di medsos, Oh Pak. ya, silakan ditanyakan ke yang menyampaikan ya. Artinya- yang jelas fakta-faktanya itu yang kami temukan nanti saat pemeriksaan ini sudah selesai semua. Tadi ada beberapa ahli tuh yang dilibatkan ya Mbak ya, Mas ya. Nanti kan hasilnya ada. Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik. Ya, beberapa hasil ahli, tapi beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya. Ya, masing-masing ahli akan kami undang untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya berdasarkan kompetensi keahliannya. Ya, jadi kami juga berpesan kepada masyarakat, mohon disampaikan nih rekan-rekan media, agar bijak bermedsos. Namun setiap informasi sekecil apapun itu akan menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk melengkapi fakta dalam mengungkap peristiwa ini, ya. Berarti Ya. dipastikan hoax itu, Pak? Saya tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengomentari. Yang jelas itu adalah bagian yang akan didalami nanti oleh penyelidik ya. Karena zamannya sudah medsos sudah seperti itu ya, informasi, makanya kami imbau agar bijak bermedsos. Ya, itu tadi ternyata yang beredar di media sosial belum menjadi suatu yang resmi karena ini adalah bukan dari kepolisian. Dan kita juga tadi udah dengar ya dari komentar dari atau tanggapan dari pihak kepolisian. Namun di sini juga saat itu mundar-mandir ya. Ada bahkan si ADP membuang sampah mungkin ya tempat sampahnya ini nih. Di tempat lain ini di sekeliling ini hanya ini aja tempat sampah. Nah, terkait soal kemungkinan bunuh diri, ini banyak yang tidak percaya, termasuk sahabat dekat almarhum yang pernah satu kamar selama di Myanmar. Mereka akan bicara bahkan meyakini bahwa sahabatnya ini adalah meninggal akibat korban pembunuhan berencana. Seperti apa selengkapnya? Tetap di Inside Story Investigasi.